Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ba'du. Salam bahagia untuk para sahabat-sahabat yang berada official dimanapun kalian berada. Semoga kalian dipanjangkan umurnya dan selalu banyak rezekinya, amin ya rabbal alamin. Ya, setelah tadi saya ke tempatnya Mas Kandi yang disekap itu Kiai, yang mencerita dulu. Ya, di situ melihat Mas Kandi itu seperti disiksa juga bajunya dilepas yang membuat saya kaget itu pedang Zulfikar kita yang hilang ada di si Bang Arya ini dan juga Bang Ray gitu. Kok sampai bisa-bisanya pedang ini jatuh ke tangannya orang-orang seperti itu? Terus kemana semua? Terus Gus juga kemana waktu itu menghilangnya pedang ini? Kita kan itu kejadian saat maghrib ya. Iya. Di saat maghrib itu waktunya santri-santri kita semua untuk mengaji. Dan kemarin setelah saya amati dari ceritanya Bang Arya itu, memang dia pas kita semua ngaji, dia itu pertama doang ikut ngaji. Terus beberapa menit kemudian dia itu keluar. Itu bisa berbahaya itu, Mas. Entah apa penyebabnya dia keluar dari ruangan lantai 1 saat ngaji itu, nggak tahu ya. Terus setelah isyaknya, kalau nggak salah ya, isyaknya itu Mas Gandhi kemarin ke atas, dia kan makan. Nah, pas turun ke lantai 2 kan dia ngeliat pedang gitu loh. Kok pedang Zulfikar nggak ada gitu. Tanya ke anak satu persatu, nggak ada yang tahu. Dan ternyata setelah kita diskusi ya Ali, itu kita menaruh rasa curiga ke Bang Arya. Soalnya kenapa di saat yang lain semua santri itu kumpul, Bang Arya ini ke atas gitu. Nah, mungkin besar kan dia yang ngambil gitu ya. Dan kita mempunyai bukti CCTV yang dimana di rekaman CCTV tersebut itu postur bentuk tubuhnya si Bang Arya itu pelaku yang mengambil di CCTV itu mirip Bang Arya seperti itu. Nah, jadi kita nggak apa-apa dong, kita istilahnya menaruh rasa curiga ke Bang Arya gitu. Tapi itu belum pasti kan bahwa yang mencuri pedang itu Bang Arya. Cuman perkiraan karena ada di CCTV juga, dan juga kita semua sudah rapat dengan Gus dan ada Bang Arya juga, bahwa siapapun yang ketahuan pelakunya yang mengambil pedang Zulfikar
harus siap tangannya dipotong gitu. Ya. Iya. Dan di saat itu ya si Bang Arya ini kelihatan kayak nervous gitu. Nervous itu kayak apa ya? Apa Indonesia? Gugup. Kayak gugup. Gugup. Dia malah beralasan seperti ini. Kalau misalnya ketahuan malingnya, kasihan dong. Kasihan nanti dia mau makan gimana? Ya emang kesalahan dia maling gitu. Dan di situ seharusnya kalau memang dia benar, dia nggak usah beralasan seperti itu. Dia nggak melakukan hal seperti itu. Ngapain dia pakai banyak alasan kan? Justru di situ para santri dan juga netizen itu malah berasumsi bahwa si Bang Arya ini yang mengambil gitu loh. Sebentar. Biasanya kalau CCTV itu mukanya juga kan kelihatan kalau tidak memakai Nah, masker. itu di CCTV dia pakai masker pelakunya. Baik. Makanya saya akan mencoba menerawang siapa pelakunya nanti. Karena pedang itu terlalu bahaya kalau sampai jatuh ke tangan orang-orang yang tidak mampu lah. Ilmunya juga masih kurang. Itu lebih berbahaya itu. Pedang itu soalnya bisa nyerang sendiri itu pedang itu. Kalau dia itu nggak mampu untuk menaklukkan apa isi pedang itu dalamnya itu. Soalnya pedang itu susah benar-benar itu. Bisa. Jadi saya akan mencoba menerawang siapa pelakunya, nanti dia akan kelihatan. Memang kalau di CCTV bisa tidak kelihatan kalau memakai masker, tapi dalam penerawangan saya dia akan lepas masker itu. Dan pedang itu ada di mana nanti saya insya Allah. Ya pedangnya kan udah diambil si Arya, ada di tangannya si Rey. Makanya kan belum tentu tapi tadi kan siapa mukanya juga kan belum ketahuan. Gini loh Ali, kita secara logika ya, kita melihat CCTV, itu kita berasumsi menduga-duga bahwa yang mengambil si Arya. Sedangkan setelah saya datang tadi ke tempatnya Mas Gandhi itu, saya melihat ada Rey dan juga Arya. Dia memegang pedang Zulfikar itu. Jadi pelakunya ada dari dua orang tersebut gitu loh, Ali. Berarti ya udah jelas-jelas itu yang ngambil pedang itu dua orang. Jadi nggak usah diterawang gitu. Karena pedang itu udah ada di tangannya mereka gitu. Iya. Dan kira-kira apakah pedang ini, kalau tadi saya mau coba mengambil ya, seperti ada gesekan dengan saya gitu. Entah apa yang membuat saya itu nggak bisa mengambil pedang itu. Sedangkan saya sudah mendapatkan ijazah untuk mengendalikan pedang itu gitu. Ya mungkin pedang Zulfikar itu tahu apa yang dia lakukan gitu. Isi dalam pedang itu tahu. Mungkin niatnya itu untuk memata-matai si Rey dan juga Arya mungkin. Bisa. Tapi saya saat ingin mengambil itu nggak terasa kayak sakit sama sekali, tapi cuma ada gesekan gitu, kayak ibarat jangan dulu. Iya. Ibaratnya seperti itu, nggak ngomong, pedangnya nggak ngomong, tapi bahwa pedang itu seperti memberi kisi-kisi jangan dulu, biarkan dulu. Udah, makanya saya tenang sahabat. Mungkin pedang itu ingin tahu sebenarnya orang yang mengambil mau apa sebenarnya kok sampai-sampai pedang ini diambil. Mungkin seperti itu pedang itu. Kalau misalnya sampai itu mau ngambil seakan-akan tidak diperbolehkan di pedang itu. Karena pedang itu bukan pedang sembarangan. Masya Allah kalau pedang itu. Jadi gimana ya nanti misalnya orang itu nggak kuat untuk memegang pedang itu, ya mungkin bisa juga akan dikembalikan sama orangnya itu. Terus kalau memang dia tidak mampu untuk mengendalikan pedang itu, buat apa dia kalau tidak dikembalikan? Buat apa? Nggak tahu ya Jadi, tujuan visi-misinya atau iya. pedang seperti itu. Saya juga bingung. Insya Allah nanti akan kembali, pedang itu akan kembali. Lagi pula buat apa kalau orang-orang tidak bisa mengendalikan pedang itu? Karena pedang itu kalau sampai lepas dari sarungnya, kekuatannya itu benar-benar itu. Ya Allah.
Berapa menit mas kamera? Oh, sekarang kobar aja dulu Hah? sakti 8 menit. bagaimanapun 8. dengan pedang itu masih bisa ditaklukkan sekarang kobar. Apalagi orang biasa kalau cuma ngambil pedang itu buat apa dia? Kalau sampai dia berani membuka, yang dibilangin senjata makan uang ya itu nanti dia yang akan terjadi. Ya kita sholatan dulu Kiai. Monggo, Terus saya lemes ini. monggo. Ya. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhilir zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhilir zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhilir zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhilir zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Monggo, Kiai doa Kiai biar cepat masalah ini cepat selesai Kiai. Kami mau doa terserah, pokoknya masalah ini cepat selesai. Ngeluh saya Kiai. Seharusnya dia itu tamu tahu diri gitu. Dia tamu nggak tahu diri gitu. Saya bikin masalah. Gimana ya caranya? Tapi insya Allah pedang itu akan kembali ya. Insya Allah nanti akan kembali. Mudah-mudahan ya Allah, Amin. pedang itu kalau diambil orang yang tidak benar, mudah-mudahan orang itu tidak akan pernah mampu untuk membuka pedang itu ya Allah. Dan tolong kembalikan pedang itu pada tempatnya, yaitu di Pompes, karena pedang itu bukan milik orang lain, yaitu hanya milik Pompes Pondok Pesantren Idris. Jadi tolong selamatkanlah pedang ini ya Allah dari tangan-tangan orang yang jahat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Nah ya satu kita juga meminta doa-doa untuk kelancaran kelancaran kita, semoga saja cepat selesai masalahnya. Saya juga ini udah capek ini ngeladenin orang-orang kayak gitu. Rasanya nggak ada manfaatnya sahabat kita ngeladenin orang seperti itu. Mana ya, kayak mereka itu ibaratnya cari sensasi kepada orang yang salah gitu. Sebenarnya kita itu apa ya, nggak mau langsung gegabah gitu, main nyerang-nyerang aja. Sebenarnya kita menghabisi mereka bisa, khususnya menghabisi mereka langsung bisa. Tapi untuk apa guru saya itu menghabisi mereka gitu? Mereka itu siapa gitu? Hah? Saya sampai bingung gitu. Ya gimana ya? Mungkin itu aja ya. Ya, hanya itu yang saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan cepat selesai yang bermasalah di pondok ini, juga hilangnya pedang ini juga mudah-mudahan cepat-cepat kembali. Karena apa yang saya khawatirkan, kalau sampai jatuh ke tangan orang lain dan dibuat jahat pedang itu, dia akan memakan dia sendiri kok sebenarnya. Makanya sebelum dia membuka warakanya, tolonglah mudah-mudahan cepat kembali pedang ini.
Dan apa yang terjadi di Ponpes ini mudah-mudahan cepat selesai, biar tidak ini kasihan Gus Idris, karena permasalahan ini biar cepat selesai. Kalau sampean terawangan sekali lagi mau nggak? Apakah pedang itu dibuat aneh-aneh atau enggak gitu? Soalnya Saya akan mencoba menerawang, dan saya juga mengkhawatirkan pedang itu ataupun buat ini gitu ya. Jadi saya akan mencoba dulu ada di mana pedang ini dan buat apa gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkanlah. kenapa dia? Itu pedang memang benar ada di tangan Mas Rai dan juga siapa temannya itu Arya. Dan pedang itu dia tidak berani dibuka, karena waktu dibuka pedang itu terlalu kuat. Apa itu penarikannya itu terlalu kuat, jadi orang-orang itu akan ketakutan. Jadi pedang itu kalau misalnya ditarik warangkanya, dia akan melawan siapa yang menarik warangka itu. Kalau bukan ahlinya, pedang itu akan menyerang balik ke orang-orang yang jahat. Jadi insya Allah melihat penerawangan saya, orang-orang itu sekarang bingung gimana caranya untuk menaklukkan pedang. Kalau memang benar tidak bisa ditaklukkan, pedang itu akan kembali, akan menghilang sendiri dari orang-orang itu, dan mungkin akan kembali ke sini pedang itu. Insya Allah, aku yakin. Tunggu berapa hari pedang itu akan kembali. Entah itu mau dikembalikan, entah itu pedang mau terbang sendiri, saya juga nggak tahu. Karena ini orang juga bingung. Cara untuk mengendalikan pedang itu orang itu juga susah. Gitu. Ya mungkin itu saja ya. Saya mau cepat-cepat cari informasi lagi. Iya. Saya ingin memantau gimana keberadaannya, takutnya Mas Kandi juga kenapa ya. Iya. Ya, mungkin itu aja sahabat, saya mau cepat-cepat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.